Di tengah gemuruh perang salib, saat dunia terbagi oleh kebencian dan darah, muncul seorang pemimpin yang membuat musuh takut padanya, namun justru menghormatinya. Namanya Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang yang memenangkan pertempuran tanpa kehilangan kemanusiaan. Salahuddin lahir pada tahun 1137 di sebuah kota kecil bernama Tikrit. Ia bukan anak raja, bukan pewaris kekuasaan, dan tidak tumbuh di lingkungan istana. Ayahnya adalah seorang pejabat militer biasa yang hidup sederhana dan menanamkan nilai disiplin serta iman kepada keluarganya. Lebih suka belajar. Sejak muda, Salahuddin dikenal pendiam daripada mengejar pujian. Tak ada yang menyangka bahwa pemuda ini kelak akan mengguncang dunia dan mengubah arah sejarah. Pada masa itu, dunia Islam berada dalam kondisi terpecah. Para pemimpin saling berebut kekuasaan, sementara musuh datang dari luar dengan persatuan yang kuat. Yerusalem, kota suci tiga agama, jatuh ke tangan pasukan salib dengan cara yang brutal. Pembantaian terjadi tanpa pandang usia dan tanpa belas kasihan. Banyak orang kehilangan harapan. Namun, di tengah kekacauan inilah Salahuddin belajar satu hal penting, bahwa kekuatan tanpa persatuan hanya akan membawa kehancuran. Salahuddin tidak terburu-buru mengejar kekuasaan. Ia membangun dirinya lebih dulu. Ia dikenal tegas, dan sangat disiplin terhadap pasukannya. Perlahan, ia menolak hidup bermewah-mewahan, bahkan ketika memiliki kekuasaan. Ia berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat dan para pemimpin wilayah Mesir dan Suriah yang sebelumnya terpecah. Berhasil ia satukan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan keadilan dan visi bersama. Tahun 1187 terjadilah peristiwa yang mengubah segalanya. Pertempuran Hattin. Salahuddin tidak menyerang dengan emosi. Ia menunggu waktu yang tepat. Ia memotong jalur logistik musuh, memanfaatkan medan, dan menguras tenaga pasukan salib. Tanpa pertempuran terbuka yang sia-sia. Saat pertempuran akhirnya pecah. Pasukan salib kelelahan dan kehilangan arah. Hattin menjadi kekalahan telak yang membuka jalan menuju Yerusalem.
Ketika Yerusalem hampir jatuh, dunia menunggu balas dendam. Banyak yang mengira Salahuddin akan membalas kekejaman masa lalu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ia melarang pembunuhan massal. Ia melindungi warga sipil. Ia memberi kesempatan musuh untuk meninggalkan kota dengan aman. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Perang Salib, Yerusalem direbut tanpa lautan darah. Tindakan ini mengejutkan dunia, bahkan membuat para sejarawan Barat mengakui kebesaran jiwanya. Salah satu musuh terbesarnya, Raja Richard Lionheart, tidak memandang Salahuddin sebagai musuh biasa. Saat Richard jatuh sakit, Salahuddin tidak memanfaatkan kelemahan itu. Ia justru mengirimkan dokter dan memastikan musuhnya dirawat dengan baik. Karena bagi Salahuddin, perang tidak boleh menghilangkan kehormatan. Dan disinilah ia berbeda dari panglima perang lainnya. Saladin Ayyubi wafat pada tahun ke-1193. Saat jenazahnya disiapkan, orang-orang terkejut. Ia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan emas, bahkan tidak cukup untuk biaya pemakamannya sendiri. Namun, ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih besar. Teladan tentang kepemimpinan, keadilan, dan kemanusiaan.